Entah berapa orang bisa secara menyeluruh memahami konflik milik Mission Impossible, The Final Reckoning, yang notabene kelanjutan langsung dari Dead Reckoning 2023. Para pembuatnya sendiri menyadari keruwetan yang mereka ciptakan, sehingga menyelipkan rekap sebanyak mungkin di paruh awal. Tapi filmnya mampu membangun kecemasan berbasis rasa percaya, bahwa jika sang protagonis gagal mengatasi kemustahilan dalam misinya, umat manusia bakal punah. Ethan Hunt diperankan Tom Cruise, bersama krunya yang kini diisi oleh Grace diperankan Hayley Atwell, Benji diperankan Simon Pegg, Luther diperankan Ving Rhames, Paris yang diperankan Pom Klementieff, dan Theo yang diperankan Greg Tarzan Davis. Masih berjuang memburu Gabriel, Esai Morales, dengan tujuan final menghentikan upaya kecerdasan buatan bernama Entity untuk menciptakan kiamat nuklir guna melenyapkan umat manusia. Masa depan coba diselamatkan, sambil sesekali mengunjungi masa lalu, selaku cara memberi penghormatan bagi perjalanan panjang serinya. Terdengar sederhana, namun praktiknya tentu sama sekali tidak. Tahap demi tahap berliku mesti dilalui Ethan dan tim, di mana dalam tiap titik, naskah hasil tulisan sang sutradara, Christopher McQuarrie, bersama Eric Jendresen, selalu menyediakan rintangan. Ethan tak dibiarkan bergerak barang sedikit saja tanpa ada usaha semesta untuk menghalanginya. Maut setia mengintai, baik di darat, dasar samudera, hingga udara, tapi nyawa Ethan selalu selamat. Untunglah, sebab tiada yang dapat menyelamatkan dunia selain dia, setidaknya menurut para karakter film ini yang memposisikan Ethan bak Mesiah. Berkali-kali pula mereka mengingatkan penonton betapa terancamnya dunia, saat satu demi satu hulu ledak nuklir jatuh ke tangan Entity. Film ini tampil serius. The Final Reckoning bukanlah Ghost Protocol atau Rogue Nation yang masih punya banyak celah untuk penyegaran suasana. Di satu sisi, keseriusan tersebut mampu menyulut sense of impending doom yang membuat penonton harap-harap cemas menyaksikan aksi Ethan menghalangi kiamat. Tapi ada kalanya ia terlampau serius, bahkan di momen yang sejatinya konyol. Salah satu yang paling sering terjadi adalah saat karakternya dibuat meneruskan kalimat eksposisi satu sama lain, yang menunjukkan ambisi McQuarrie membuat filmnya selalu terasa dramatis, termasuk dalam obrolan sederhana. Penanganan Fraser Taggart terhadap sinematografinya yang enggan membiarkan satupun shot nampak generik turut mendukung ambisi sang sutradara. Apakah dramatisasi hingga ke detail terkecil memang diperlukan? The Final Reckoning membuat protagonisnya terkurung di dalam kapal selam yang karam di dasar laut, pula bergelantungan di atas pesawat. Rasanya semua aksi menantang maut itu sudah cukup dramatis. Membicarakan adegan aksi, di luar dugaan The Final Reckoning benar-benar menekan kuantitas untuk sepenuhnya fokus pada kualitas. Set piece besarnya cenderung minim, dan sebagai gantinya, McQuarrie memberi ruang bagi momen intens berskala kecil yang lebih kreatif, termasuk caranya mengakhiri ancaman Entity, yang meskipun jauh dari kesan masif, tetap mampu memaksa penonton menahan napas. Sekalinya set piece besar itu datang, dia bukan hanya eksis untuk memenuhi durasi, tapi melahirkan pemandangan memukau yang akan terus diingat hingga bertahun-tahun lamanya. Ada kalanya rangkaian aksi tersebut berlangsung terlalu lama, namun menyaksikan usaha yang dicurahkan, keengganan McQuarrie untuk memangkas durasi sejatinya bisa dipahami. Tengok saja saat Ethan memasuki kapal selam Sevastopol yang bersemayam di dasar samudera. Set piece itu seolah menolak untuk berakhir, sembari terus melemparkan batu sandungan bagi si jagoan. Apakah membosankan? Jelas tidak. Atmosfer mencekam yang dibangun, pencapaian teknis dalam detik demi detiknya, pula keputusan untuk, hampir, meniadakan tuturan verbal agar menguatkan nuansa imersif, semuanya mengagumkan. Tone yang sentimental dan dramatis ini tentu saja membuat durasi Final Reckoning jadi panjang.
Dengan durasi 170 menit, yang ini hanya berbeda kurang dari 10 menit dari film sebelumnya. Tapi pacing dan gaya bercerita mempengaruhi semuanya. Film ini baru mulai terasa familiar ketika Ethan Hunt harus menyelam ke dalam laut. Di dalam sekuens yang tanpa dialog ini, sutradara S1MCH Pronunciation Quarrie menunjukkan alasan kenapa kita semua pergi ke bioskop untuk menyaksikan Ethan Hunt beraksi lagi. 45 menit terakhir final Ratchkoning adalah alasan kenapa franchise ini disenangi. Berbeda dengan serial Fast and Furious, misalnya, yang sama sekali tidak tertarik untuk menyentuh tanah, dengan menampilkan adegan mobil di luar angkasa untuk menyelamatkan dunia. Seri Mission Impossible selalu berhasil mengimbuhkan konsep realita terhadap semua adegan aksi yang selalu larger than life. Di momen klimaks, kamu akan menyaksikan bagaimana Ethan Hunt mencoba menyelamatkan dunia, sambil dikejar waktu ditambah dengan beberapa karakter pendukung yang juga ada di situasi genting yang sama. Diedit dengan mantap dan dipersembahkan dengan kemampuan teknis yang luar biasa. Sungguh seru sekali melihat seorang Tom Cruise berpegangan di sayap pesawat agar bisa mengalahkan musuh sekaligus menyelamatkan bumi dari kehancuran.